Ternyata di antara dalam kehidupan masa kecil dan masa lalu kelamnya ini, bahkan dia sempat mengalami yang namanya perselingkuhan, entah itu dia selingkuh atau dia juga diselingkuhi. Tapi ternyata dia memiliki riwayat-riwayat dan atau bisa dibilang masa lalu yang cukup kejam dengan mantan-mantannya. Jadi dia pernah melakukan kekejaman pada mantan-mantan suaminya, guys. Halo guys, Saga Kareba, welcome back to my door. Finally, akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi. Nah, sebisa mungkin aku akan nemenin kalian. Kita akan bahas bareng-bareng kisah-kisah atau hal-hal mistis menyeramkan lainnya. Well, kali ini aku akan membahas kasusnya dari Catherine Mary Knight. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton video aku sebelumnya yang ini, yang istri-istri terkejam di dunia. So di sini di video ini aku udah ngebahas tapi cuma ngeringkas aja, cuma sedikit aja bahasnya tentang kasusnya dari Catherine Mary Knight ini. Well, buat kalian yang nggak tahu, masih belum tahu siapa ini Catherine Mary Knight. Catherine Mary Knight ini yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1955 adalah wanita di Australia yang pertama kali dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya tanpa pembebasan bersyarat. Bahkan surat-surat kasusnya ini sudah ditandai di pengadilan tanpa diberikan toleransi. Dan pada saat itu kasusnya ini benar-benar booming banget, benar-benar menggegerkan warga Australia, karena dia tidak hanya membunuh suaminya dengan cara menikam sebanyak 37 kali, tapi dia juga menguliti tubuh suaminya ini, menguliti kulitnya, dan setelah mengulitinya dia letakkan kulitnya pada kail daging, lalu memasak kepala suaminya dan memotong bagian-bagian tubuhnya. Memasaknya juga dengan bertujuan untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. Nggak tahu kenapa setelah baca ini aku sengaja tertarik untuk mengangkat kisah ini dan membicarakannya lagi, membahas bareng-bareng kalian di sini lagi, karena di balik kasusnya ini ternyata ada kisah kelam dari Catherine Knight-nya ini. So terserah kalian akan berkomentar apa, berpendapat apa setelah mengetahui semuanya. Tapi terlepas dari itu semua, aku berharap kita bisa mengambil hikmah dan positifnya dari kasus ini agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. So stay be careful guys. Dan hingga saat ini Catherine Knight dipenjara di pusat pemasyarakatan Silverwater di New South Wales. Oke, sebelum kita membahas video ini dengan komplit, aku mau ingatin dulu guys buat subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang hingga saat ini tetap stay dengan channelku, menemani aku dan berbagi bareng-bareng di sini, berdiskusi bareng-bareng untuk support aku. Dan juga terima kasih yang udah like, jangan lupa like juga di sini, lonceng notifikasinya juga buat kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dan video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa share buat kalian yang enjoy video ini dan untuk support aku juga. Terima kasih untuk kalian semua. Stay healthy, stay be careful. So tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Oke, saya mulai aja di kehidupan atau lifestyle dari Catherine Knight, asal usulnya dia di masa kecil. Catherine Mary Knight lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak konvensional dan tidak berfungsi. Jadi mungkin yang dimaksudkan di sini kurangnya musyawarah guys. Biasanya kan kalau keluarga itu apa-apa didiskusikan, apa-apa dibicarakan, bahkan dalam hal sekecil apapun, masalah sekecil apapun pasti didiskusikan sama-sama dulu dan gak memutuskan sepihak. Mungkin seperti itu. Well, ibunya Barbara Rogen atau Nee Charlie telah menikah dengan Jack Rogen dan tinggal bersamanya di kota kecil Aberdeen di Hunter Valley, New South Wales. Barbara dan Jack memiliki 4 anak laki-laki sebelum memulai perselingkuhannya dengan Ken Knight yang merupakan teman dan rekan kerja suaminya itu, Jack Rogen. Keluarga Rogen dan Catherine Knight ini terkenal di kota pedesaan yang konservatif, dan perselingkuhan itulah yang menyebabkan skandal besar. Jadi kedua keluarga ini benar-benar sangat populer di sana, dan mungkin juga karena tradisi mereka yang kental banget, makanya pas lagi skandalnya itu terdengar kemana-mana, akhirnya menimbulkan yang semacam kekacauan.
So karena reaksi di desanya saat itu memaksa Barbara dan Ken harus meninggalkan Aberdeen dan pindah ke Moore. Jadi saat mereka pindah, nggak satu pun dari keempat putranya Barbara ini tinggal bersamanya. 2 anak laki-laki paling tua dari anak-anaknya ini tinggal bersama ayah kandungnya mereka, Jack Rogen, dan 2 anak laki-laki yang lebih muda Barbara sengaja kirim untuk diasuh oleh bibinya di Sydney. Nah, hasil dari perselingkuhannya itu dan akhirnya mereka menikah, Barbara dan Ken Knight akhirnya memiliki 4 anak tambahan, termasuk gadis kembar yang lahir pada tahun 1955 di Tenterfield. Dan Catherine Knight inilah salah satu dari anak bungsu putra kembarnya. Oh, jadi Catherine punya saudara kembar. Tapi karena Jack Rogen atau mantan suaminya Barbara ini meninggal pada tahun 1959, dan saat itu Catherine Knight berusia 4 tahun, jadi mau nggak mau harus kedua putra tertuanya yang sempat ikut tinggal dengan Jack Rogen akhirnya tinggal dan pindah bersama dengan Barbara, ibu kandung mereka, dan ayah tirinya, Ken Knight. Nah, sayangnya suami barunya Barbara ini, Ken Knight, dia itu seorang alkoholik, guys. Jadi dia pecandu alkohol yang secara terbuka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memperkosa istrinya, Barbara, bahkan melakukannya itu hingga 10 kali sehari, guys. Oh gosh. Jadi suami barunya ini benar-benar sangat suka melakukan hubungan intim yang di luar batas kewajaran, guys. Bahkan kalau Barbara menolak itu, suaminya nggak segan-segan untuk memukul dia, bahkan melakukan hal-hal yang kejam banget. Pokoknya melakukan apapun deh, sampai istrinya ini benar-benar mau melakukan hal itu. So, saking traumanya Barbara ini, dan akhirnya dia sering curhat-curhatan dengan putrinya Catherine Knight, bahkan dengan detail tentang kehidupan seksnya, dan dia juga mengaku sangat-sangat membenci seks dan pria, hingga pada akhirnya Catherine Knight juga curhat pada ibunya dan mengeluh kalau salah satu pacarnya ini selalu mengajaknya untuk melakukan seks. Tapi karena traumanya ini dan saking bencinya Barbara ini, akhirnya dia benar-benar mewanti-wanti, bahkan menyuruh anaknya ini untuk menahan keinginan pacarnya ini dan berhenti untuk mengeluh padanya. Tapi sayangnya Catherine Knight ini mengaku dia sering dilecehkan secara seksual oleh beberapa anggota keluarganya, walaupun bukan ayah kandungnya sendiri, dan berlanjut sampai dia berusia 11 tahun, guys. Catherine mengklaim bahwa dia telah mengalami kekerasan berulang dan penyerangan seksual terhadap saudara-saudaranya dan juga ayah kandungnya. Catherine yang merupakan salah satu dari 8 bersaudara ini mengatakan bahwa saudara laki-lakinya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia juga mengaku dan bahkan menuduh orang tuanya bahwa secara rutin memukuli Catherine dan saudara-saudaranya dengan tali anjing dan kabel listrik. Menurut Catherine, ayahnya yang bekerja di rumah jagal sering memukuli ibunya hingga meninggalkan bekas hitam di mata ibunya, Barbara. Dan itulah pengakuannya ketika diinterogasi pada polisi hingga pada tuduhannya dan klaimnya atas kasus pembunuhannya saat itu pada suami terakhirnya, John Price. Meskipun mereka memiliki sedikit keraguan tentang detailnya, tapi psikiater menerima pengakuannya Catherine ini karena semua anggota keluarganya sempat membenarkan hal itu terjadi saat mereka diinterogasi. Nah, ternyata nenek buyut dari ibunya Catherine Knight ini, Barbara, dia itu seorang pribumi Australia dari daerah Moore yang menikah dengan seorang Irlandia. Barbara bahkan sangat bangga dengan fakta itu dan mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan Aborigin. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Aborigin itu apa, Aborigin adalah istilah untuk keluarga atau orang-orang berdarah Ambon Australia, dan istilah ini dari para nenek moyang mereka sebelum perang Inggris, guys. Jadi bisa dibilang suku Aborigin inilah yang pertama menempati benua Australia. Karena asal-usul itulah yang benar-benar sangat dirahasiakan sebagai rahasia keluarga, karena pada masa itu cukup banyak rasisme di daerahnya, dan karena itu juga pria yang menjadi sumber ketegangan bagi anak-anaknya. Selain saudara kembar dari Catherine Knight, satu-satunya orang yang dekat dengan Catherine adalah pamannya sendiri, Oscar Knight, yang merupakan seorang juara penunggang kuda. Catherine sangat terpukul ketika pamannya meninggal di tahun 1969 karena bunuh diri. Dan saking terpukulnya, Catherine sempat kekeh banget dengan orang-orang dan mengaku kalau pamannya ini selalu mengunjunginya hingga keluarganya pindah kembali di Aberdeen pada tahun yang sama. Catherine akhirnya bersekolah di SMA Maxwell Brook dan lalu menyendiri. Bahkan dikenang oleh teman sekelasnya sebagai pengganggu
yang berdiri di atas anak-anak yang lebih kecil. Bahkan dia menyerang setidaknya satu anak laki-laki di sekolah dengan senjata dan pernah terluka oleh seorang guru, walaupun itu terbukti bertindak sebagai pembelaan diri. Sebaliknya, kalau Catherine ini sedang tidak marah, dia sangat-sangat terkenal sebagai siswa teladan di sekolahnya guys. Bahkan sering mendapatkan penghargaan atas kelakuan baiknya. Dan setelah meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun, tanpa belajar membaca atau menulis, Catherine akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pemotong di sebuah pabrik pakaian. Tapi setelah setahun kemudian, dia pergi untuk memulai apa yang dia sebut pekerja impian. Jadi dia itu punya cita-cita atau impian dia mau bekerja di mana, seperti itu. Dan pekerja impiannya itu adalah memotong jeroan di rumah potong hewan setempat. Dan di sana dia dengan cepat dipromosikan menjadi boning, atau dalam artian chef atau seseorang yang ditunjuk pada bagian pemisahan antara daging dan tulang pada hewan yang akan dipotong. Catherine Knight juga diberikan seperangkat pisau tukang daging sendiri. Bahkan di rumahnya itu dia menggantung pisau-pisau itu bebas di atas tempat tidurnya. Dan kalau ditanya kenapa dia melakukan itu, dia hanya mengatakan dengan alasan akan selalu berguna jika membutuhkannya. Dan kebiasaan anehnya inilah yang dia lakukan secara terus-menerus dimanapun dia berada. Bahkan saat dia di dalam sel penjara pun dia melakukan itu guys. Catherine pertama kali bertemu dengan rekan kerjanya yang peminum bernama David Stanford Kellett pada tahun 1973. Kellett sebelumnya bekerja di perusahaan kereta api di Cove Harbor, tapi sayangnya sahabat Kellett ini tewas di depannya dalam kecelakaan santing. Nah, sekedar informasi guys, buat kalian yang nggak tahu santing itu apa, istilah santing itu kalau dalam operasi kereta apian semacam proses penyortiran barang-barang dari sarana atau alat-alat menjadi kereta api yang lengkap atau sebalik. Masih belum mengerti juga. Jadi itu tuh semacam kayak pergerakan badan kereta, bahkan gerbongnya atau bahkan hanya lokomotif yang biasa disebut mesinnya. Nah, ini yang akan berpindah ke jalur rel lain. Nah, perpindahan jalur inilah yang diperlukan untuk memisahkan bahkan merangkaikan atau menyatukan kereta atau gerbongnya. Well, karena proses santing ini harus dilakukan oleh profesional aja di bidangnya agar aman. By the way, di Amerika disebut switching. Oh, so seperti itulah pekerjaan David Kellett. Jadi kalian mungkin biasa lihatnya di TV-TV atau secara langsungnya. Oke, kita lanjut ya. Karena sahabatnya itu tewas dalam kecelakaan santing ketika sebuah kereta menabrak bus sekolah di Campsey hingga menewaskan 6 anak di tahun 1968. Karena Kellett juga alkoholik, seorang alkoholik atau peminum berat. Mirisnya insiden kecelakaan itu dikaitkan menjadi penyebab karena kecanduannya itu. Meski sempat membantu menyelamatkan para korban yang terluka dan mengeluarkan mayat-mayat karena kebetulan Kellett saat itu sedang bertugas untuk masuk kerja dan berjaga pada saat hari itu. Akhirnya dia dipindahkan ke Muswell Brook setelah menyebabkan beberapa kereta tergelincir karena tertidur saat sedang bertugas santing. Perilakunya bahkan berubah memburuk guys. Hingga perusahaan tempatnya bekerja memecatnya. Well, nggak beberapa lama dia akhirnya kembali mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah potong tempat Catherine Knight bekerja di dekat Aberdeen dan menjadi teman dekat bahkan seperti saudaranya Catherine Knight. Saking dekatnya mereka berdua sempat memulai berkencan dan terkadang David Kellett menjadi saudara pasangan kembar wanita itu. Seringkali kalau Kellett bertengkar, Catherine akan turun tangan untuk menghandle dan bahkan membantunya dengan kepalan tinjunya Catherine. Di kotanya Aberdeen, Catherine Knight memang cukup terkenal galak karena dia terang-terangan secara fisik mengancam siapa saja yang membuatnya kesal. Wow, semacam kayak jagoan ya di kotanya. And then the happy ending, di tahun 1974 mereka berdua memutuskan untuk menikah. So sweet ya. Jadi awalnya hubungan mereka memang sweet sih, semacam di novel gitu. Awal jadi teman, terus sahabat, jadi pacar, klop banget, banyak kecocokan sampai saling support satu sama lain. Dan bahkan saling jaga, but who knows, gak ada yang tahu guys, ending akan bercerita apa nantinya. Meski sudah terbungkus sweet moments, bagaimanapun, well, ibunya Catherine, Barbara, akhirnya meminta kedua pasangan itu untuk datang menemuinya. Mereka berdua tiba di bengkel motor ibunya dengan Kellett yang sangat mabuk di jok pembonceng. Begitu mereka tiba, ibunya naik, Barbara sempat memberikan beberapa nasihat pada David Stanford Kellett dan mengatakan, gadis tua atau ibu Catherine berkata kepadaku untuk berhati-hati. Kamu lebih baik menonton yang ini atau dia, maksudnya Catherine Knight, akan membunuhmu. Mendorongnya dengan cara yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Kamu kacau. Jangan pernah berpikir untuk mempermainkannya atau selingkuh.
dia akan membunuhmu. Dan ibunya berbicara, dia bilang dia punya sesuatu yang longgar. Ada sekrup yang longgar di suatu tempat. Pada malam pernikahan mereka, Catherine mencoba mencekik Khaled. Khaled lalu menjelaskan itu karena dia ketiduran setelah hanya melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali aja. Pernikahan tersebut terbukti sangat kejam dan pada suatu kesempatan, Catherine yang sedang hamil tua membakar semua pakaian dan sepatu David Khaled sebelum memukulnya di bagian belakang kepalanya dengan wajan, hanya karena sang suami tiba di rumah terlambat dari kompetisi anak panah setelah mencapai final. Nah, dalam ketakutannya itu, kalau dia akan terbunuh, David akhirnya melarikan diri sebelum pingsan di rumah seorang tetangganya. Dia lalu dirawat karena tulang kepalanya retak parah. Polisi ingin menuntut dan menangkap Catherine Knight karena kejadian itu, tapi karena dia mengubah perilakunya, dia semacam membuat dan mengatakan hal-hal yang manis pada David Khaled, seperti berusaha menyenangkan Khaled agar suaminya luluh dan membujuknya untuk mencabut tuntutannya. Pada Mei 1976, tidak lama setelah kelahiran anak pertama mereka, Melissa Ann, David Khaled meninggalkannya demi wanita lain dan pindah ke Queensland karena tidak sanggup mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh Catherine Knight. Nah, besoknya, Catherine ini terlihat mendorong bayinya dengan kereta dorong di jalan utama, bahkan dengan kasarnya mendorong dari kiri ke kanan. Dia juga dirawat akhirnya di rumah sakit City Elmo di Tamworth, di mana dia didiagnosa oleh dokter menderita depresi pasca melahirkan dan dirawat selama beberapa minggu untuk masa pemulihan. Tapi setelah dibebaskan, Catherine menempatkan Melissa yang berusia 2 bulan di jalur kereta api sesaat sebelum kereta itu tiba. Untungnya Melissa ini ditemukan dan diselamatkan oleh seorang pria yang cukup terkenal di distrik itu. Hanya beberapa menit sebelum kereta melintas, pria yang disebut Old Ted atau Ted yang tua saat itu sedang mencari makanan di dekat jalur kereta tersebut. Nah, setelah berusaha membunuh anaknya yang masih bayi itu, dengan inosennya meletakkan dan meninggalkannya di rel kereta, Catherine lalu pergi mencuri kapak, kemudian pergi ke kota dan mengancam akan membunuh beberapa orang. Untungnya polisi berhasil menangkapnya lagi dan dibawa lagi-lagi kembali ke rumah sakit yang sama di rumah sakit City Elmo. Tapi dia terlihat baik-baik saja, sembuh dan keluar sendiri pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, Catherine menebas wajah seorang wanita dengan salah satu pisaunya dan meminta wanita itu untuk mengantarnya ke Queensland untuk menemukan David Khaled. Sesampainya mereka di sana dan berhenti di sebuah bengkel, wanita yang mengantarnya itu langsung melarikan diri guys, saking takutnya. Nah, saat polisi tiba, Catherine telah menyandra seorang anak laki-laki dan mengancamnya dengan pisau, tapi polisi berhasil mengamankan dan meletakkan pisau yang digenggam Catherine itu saat polisi menyerangnya dengan sapu. Catherine lalu dirawat di rumah sakit jiwa Morris. Selama dia dirawat, Catherine memberitahu para perawat bahwa dia berencana membunuh mekanik di bengkel karena dia telah memperbaiki mobil David Khaled hingga mengizinkannya pergi. Kemudian membunuh suaminya dan selingkuhannya itu Khaled, bahkan ibunya Khaled ketika dia tiba di Queensland. Jadi dia benar-benar membuat rencana itu, mengatur strategi itu untuk melakukan pembunuhan guys. Nah, ketika polisi datang menemui David Khaled dan memberitahu insiden itu, ia lalu meninggalkan pacarnya dan pindah ke Aberdeen dan bersama ibunya untuk mendukung Catherine Knight. Wait guys, napas dulu. Sampai di sini kalian gimana? Apa karena David Khaled khawatir pada ibunya hingga dia memutuskan kembali dengan Catherine Knight? Komen di bawah ya. Pada tanggal 9 Agustus 1976, Catherine Knight akhirnya dibebaskan meski dalam perawatan ibu mertuanya dan bersama dengan David Khaled. Mereka lalu pindah di Woodride, pinggiran Brisbane, di mana dia memperoleh pekerjaan di sebuah pabrik daging di kota Dinmore di dekat Ipswich. Pada 6 Maret 1980, Catherine melahirkan lagi dengan seorang perempuan bernama Natasha Mare pada tahun 1984. Knight meninggalkan David Khaled dan pindah akhirnya. Pertama dia ke rumah orang tuanya di Aberdeen, lalu pindah ke rumah kontrakan di dekat Muswell Brook. Catherine sempat kembali ke tempat kerja lamanya di rumah pemotongan hewan. Tapi karena mengalami cedera punggung pada tahun berikutnya, dia akhirnya menjalani pensiun cacat hingga pemerintah memberinya komisi perumahan di Aberdeen dan tidak lagi menyewa tempat di dekat tempat kerjanya. Awalnya, ketika baca kisah ini tuh, aku mengira Catherine Knight ini hanya memiliki satu-satunya suami. Hanya John Price saja
Well, mengingat juga dia trauma dengan perceraian, ngehead banget dengan playboy atau perselingkuhan. Ternyata di antara dalam kehidupan masa kecil dan masa lalu kelamnya ini, bahkan dia sempat mengalami yang namanya perselingkuhan, entah itu dia selingkuh atau dia juga diselingkuhi. Tapi ternyata dia memiliki riwayat-riwayat dan atau bisa dibilang masa lalu yang cukup kejam dengan mantan-mantannya. Jadi dia pernah melakukan kekejaman pada mantan-mantan suaminya, guys. Di pembahasan ini kita akan ngebahas mantan-mantan suaminya sebelum dia membunuh suami terakhirnya yang ternyata memberikan jejak-jejak kekejaman pada kisah hubungan suaminya yang lain. Maksudnya mantan suaminya yang lain. Oke, kita mulai dari mantan suami keduanya setelah perceraian dengan David Stanford Kellett. Catherine Knight bertemu penambang berusia 38 tahun yang bernama David Saunders pada tahun 1986. Beberapa bulan kemudian, Saunders pindah dengan Catherine dan putrinya, meskipun Saunders sempat tetap mempertahankan apartemen lamanya di Scone. Catherine cepat menjadi cemburu tentang apa yang suaminya itu lakukan ketika tidak bersamanya dan sering mengusirnya. Hingga Saunders memilih kembali ke apartemennya, di mana Catherine selalu mengikutinya dan memintanya kembali lagi ke rumah. Tapi pada bulan Juni 1988, Catherine Knight melahirkan seorang putri ketiganya yang bernama Sarah, sehingga Saunders harus terpaksa membayar sewa rumah. Catherine juga melunasi deposit ketika kompensasi para pekerjanya datang pada tahun 1989. Catherine menghias seluruh rumah dengan kulit binatang, tengkorak, tanduk, perangkap binatang yang telah berkarat, jaket kulit, sepatu but tua, parang, garu, dan garpu rumput. Tidak ada ruang termasuk langit-langit yang dibiarkan terbuka. Wow. Catherine memukul wajah Saunders dengan setrika sebelum menusuk perut suaminya dengan gunting. Setelah berdebat, Saunders pindah kembali ke Scone. Tapi ketika si Saunders ini kembali ke rumah, semua pakaiannya telah terpotong-potong oleh Catherine Knight. Setelah menemukan itu, Saunders kembali cuti panjang dan bersembunyi dari istrinya. Walaupun Catherine terus berusaha mencoba menemukannya, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Saunders ini. Nah, beberapa bulan kemudian, Saunders kembali untuk melihat putrinya dan menemukan bahwa Catherine telah pergi ke polisi dan dengan liciknya, bahkan tidak adil mengatakan pada para polisi itu kalau dia ini takut sama suaminya. Oh, dia ngedrama ya. Hingga para polisi ini akhirnya mengeluarkan perintah kekerasan. Jadi pihak kepolisian ini membuat surat tugas pada Apprehended Violence Order atau biasa disebut AVO untuk menangkap si Saunders ini dan diberikan kekerasan. AVO inilah yang langsung diberikan pada korban-korban yang mengalami KDRT dengan menangkap langsung seorang tersangka ketika sang korban langsung melapor. Begitu kira-kira. Nah, pada tahun 1990, Catherine akhirnya hamil oleh mantan rekan kerja penjagalan bernama John Chillingworth yang berusia 43 tahun. Hingga pada tahun berikutnya, pada tahun 1991, Catherine Knight melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Eric. Hubungan mereka berlangsung selama 3 tahun sebelum Catherine meninggalkan John dan berselingkuh dengan seorang pria yang telah berhubungan lama dengannya bernama John Pratt.